Aku Risa, umurku 25 tahun. Sejak 3 tahun lalu, aku janda. Hidupku hancur bukan karena takdir, tapi karena keputusanku sendiri. Aku yang memilih jalan ini. Aku yang membuat kesalahan. Dan sekarang, aku harus menanggung akibatnya sendirian. Setiap pagi, saat aku bangun di kamar sempit di belakang warung ini, aku selalu teringat bagaimana semuanya bermula. Aku bertemu Andra saat kami masih SMA. Aku kelas 2, dia kelas 3. Dia bukan cowok populer, tapi dia punya senyum yang manis dan pandai bicara. Aku jatuh cinta. Cinta monyet kata orang. Tapi bagiku, itu nyata. Kami sering pulang sekolah bareng, nongkrong di warung dekat sekolah, atau sekadar jalan kaki keliling kampung. Hubungan kami biasa saja, layaknya remaja pacaran. Tidak ada yang istimewa, tapi aku merasa nyaman. Aku merasa dicintai. Itu cukup bagiku saat itu. Sampai suatu hari, semuanya berubah. Aku terlambat datang bulan. Seminggu, 2 minggu, lalu sebulan. Perutku mual setiap pagi. Aku mulai curiga. Aku takut. Aku membeli alat tes kehamilan diam-diam. Hasilnya 2 garis merah. Positif. Dunia seolah runtuh. Aku gemetar. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku masih sekolah. Aku masih pakai seragam. Bagaimana bisa ini terjadi? Aku menangis semalaman. Keesokan harinya, aku memberanikan diri bicara pada Andra. Dia kaget, lalu panik. Wajahnya pucat. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Kami berdua masih anak-anak. Kami tidak siap menghadapi ini. Kami mencoba menyembunyikannya. Tapi perutku mulai membesar. Ibuku mulai curiga. Dia sering bertanya kenapa aku sering mual. Kenapa nafsu makanku berubah. Aku selalu mengelak. Sampai akhirnya dia melihat sendiri perubahan di tubuhku. Amarah ibuku meledak. Dia berteriak, memukulku. Aku hanya bisa menangis. Ayahku, yang biasanya pendiam, juga marah besar. Mereka merasa malu. Aib keluarga. Mereka tidak mau tahu. Mereka hanya ingin masalah ini cepat selesai. Mereka memanggil Andra dan keluarganya. Suasananya tegang. Ayah Andra juga marah. Tapi tidak ada pilihan lain. Kami harus menikah. Itu satu-satunya cara untuk menutupi aib ini. Pernikahan kami digelar sederhana. Tidak ada pesta, hanya ijab qabul di KUA. Aku masih pakai seragam putih abu-abu saat itu. Andra juga. Wajah kami berdua tegang. Aku tidak merasakan kebahagiaan, hanya rasa malu dan takut. Aku tahu hidupku tidak akan sama lagi. Aku harus meninggalkan sekolah. Impianku untuk kuliah, untuk punya pekerjaan bagus, semuanya hancur dalam sekejap. Aku resmi menjadi istri di usia 17 tahun. Setelah menikah, hidup tidak semudah yang kubayangkan. Andra bekerja serabutan. Kadang jadi kuli bangunan, kadang bantu-bantu di pasar. Uangnya pas-pasan, seringkali tidak cukup untuk makan sehari-hari. Aku putus sekolah. Fokusku hanya pada kehamilan dan rumah tangga kecil kami. Kami tinggal di rumah kontrakan kecil. Dindingnya lembab, atapnya bocor saat hujan. Aku mencoba mengurus rumah sebaik mungkin, meski dengan perut besar. Aku belajar memasak, mencuci, membersihkan. Semua kulakukan sendiri. Andra tidak banyak membantu. Dia bilang dia lelah bekerja. 9 bulan kemudian, Bintang lahir. Anakku laki-laki. Dia kecil, mungil, dan sangat lucu. Dia jadi satu-satunya semangatku. Saat aku melihat wajahnya, semua rasa sakit, rasa malu, seolah hilang. Dia adalah duniaku. Aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan melakukan apa saja untuknya. Aku akan memberinya hidup yang lebih baik. Tapi Andra tidak berubah. Dia masih sering nongkrong dengan teman-temannya. Uangnya habis untuk rokok dan kopi. Dia tidak pernah memikirkan kebutuhan Bintang. Popok, susu, makanan, semua jadi tanggung jawabku.
Kami sering bertengkar. Pertengkaran kami selalu tentang uang. Aku memintanya bekerja lebih giat. Dia bilang aku tidak mengerti. Dia bilang mencari uang itu susah. Aku tahu itu, tapi aku juga butuh bantuannya. Aku tidak bisa sendirian. Hidup kami penuh kekurangan. Setiap hari adalah perjuangan. Aku sering menangis diam-diam di malam hari, saat bintang sudah tidur. Aku menyesali keputusanku. Aku menyesali semua yang terjadi. Tapi, penyesalan tidak mengubah apa-apa. 2 tahun setelah bintang lahir, Andra semakin parah. Dia mulai sering mabuk. Pulang larut malam dengan bau alkohol menyengat. Uang hasil kerjanya jika ada, habis untuk minum. Dia tidak lagi peduli pada bintang atau aku. Dia sering tidak pulang berhari-hari. Saat pulang, dia akan tidur sepanjang hari. Atau marah-marah tanpa alasan. Aku mencoba bicara baik-baik. Aku memohon padanya untuk berubah. Demi bintang. Dia hanya tertawa. Atau membentakku. Pernah suatu kali, bintang demam tinggi. Aku panik. Aku memintanya mengantar kami ke puskesmas. Dia menolak. Dia bilang, dia lelah. Dia malah pergi minum dengan teman-temannya. Aku harus menggendong bintang sendirian, berjalan kaki ke puskesmas di tengah malam. Saat itu, aku merasa hancur. Aku merasa sendirian. Aku tidak bisa terus begini. Aku tidak bisa membesarkan bintang dalam lingkungan seperti itu. Aku tidak ingin bintang melihat ayahnya seperti itu. Aku tidak ingin dia tumbuh dengan contoh yang buruk. Akhirnya, aku memutuskan untuk bercerai. Itu keputusan terberat dalam hidupku. Aku tahu akan sulit. Aku tahu aku akan sendirian. Tapi aku harus. Demi bintang. Aku bicara pada orang tuaku. Mereka tetap tidak mau membantuku. Mereka bilang aku sudah membuat pilihan dan harus menanggungnya sendiri. Aku tidak punya siapa-siapa. Aku mengurus perceraian sendiri. Andra tidak banyak melawan. Dia terlihat acuh tak acuh. Mungkin dia juga ingin bebas. Prosesnya cepat. Tidak ada harta gono gini. Hanya bintang yang menjadi tanggung jawabku penuh. Aku resmi menjadi janda di umur 22 tahun. Setelah bercerai, aku benar-benar tidak punya apa-apa. Aku tidak punya rumah. Aku tidak punya uang. Aku tidak punya keahlian. Aku sempat tinggal di rumah bibiku di kampung. Tapi, aku tidak bisa terus-terusan merepotkan. Aku harus cari uang. Aku harus mandiri. Aku harus bisa menghidupi bintang. Aku mencari pekerjaan kemana-mana. Tapi tidak ada yang mau menerima. Aku hanya lulusan SMP. Pengalamanku hanya mengurus rumah tangga. Suatu hari, aku mendengar dari tetangga bahwa ada lowongan di warung kopi di jalur Pantura. Warung Bu Lastri. Katanya Bu Lastri tidak terlalu pilih-pilih soal latar belakang. Yang penting, mau bekerja keras. Aku tidak punya pilihan lain. Ini satu-satunya kesempatan yang kumiliki. Berat sekali rasanya harus meninggalkan bintang. Dia masih sangat kecil. Dia menangis saat aku pergi. Aku juga menangis. Tapi aku harus. Aku memeluknya erat-erat. Aku berjanji akan segera kembali. Aku berangkat ke Pantura dengan sedikit uang di saku dan banyak harapan kosong di dada. Perjalanan terasa sangat panjang. Bus penuh sesak. Aku melihat pemandangan sawah dan perkampungan berganti menjadi jalan raya yang ramai dengan truk dan bus. Saat tiba, aku langsung mencari warung Bu Lastri. Warung itu kecil, ramai dan panas. Bau rokok, kopi, dan knalpot truk bercampur jadi satu. Udara terasa berat. Pelanggannya kebanyakan sopir dan kernet truk. Mereka kasar, suka bicara kotor. Suara tawa mereka seringkali terdengar hambar. Tapi aku butuh pekerjaan ini. Aku tidak peduli seberapa kotor atau seberapa kasar tempat ini. Bu Lastri, seorang wanita parubaya dengan wajah keras tapi sorot mata yang ramah, menerima aku. Dia bilang, kerja yang rajin, Du, rezeki itu ada di mana-mana. Aku tidak tahu seberapa benar kata-katanya. Tapi aku tahu, aku harus percaya. Aku harus bertahan, demi bintang. Aku mulai bekerja keesokan harinya. Hidup baruku di jalur Pantura, di antara deru mesin truk dan asap rokok, baru saja dimulai.
Aku tidak tahu apa yang menantiku. Aku hanya tahu aku harus kuat. Rutinitas bagiku dimulai jam 4 subuh. Alarm dari ponsel jadulku berdering nyaring. Aku langsung bangun. Tidak ada waktu untuk bermalas-malasan. Udara di kamar belakang warung ini pengap dan lembab. Bau asap rokok dari warung masih samar-samar tercium. Aku mandi cepat. Airnya dingin, menusuk kulit. Tapi itu membuatku terjaga. Aku memakai baju kerjaku, kaos oblong dan celana panjang longgar. Rambutku bungkus rapi dengan kerudung sederhana. Aku harus terlihat sopan. Setelah siap, aku langsung ke warung. Bu Lastri sudah menyiapkan air panas di panci besar. Dia selalu bangun lebih awal dariku. Aku mulai menyeduh kopi, teh, menyiapkan gorengan yang baru datang dari pasar, dan menata rokok di etalase. Aroma kopi hitam mulai memenuhi ruangan. Itu satu-satunya bau yang kusuka di sini. Jam 5 pagi, warung sudah mulai ramai. Truk-truk mulai datang. Suara mesin diesel menderu, klakson bersahutan, dan derit rem truk yang berhenti di depan warung. Debu terbetubangan setiap kali ada truk lewat. Aku melayani mereka. Senyum dipaksakan selalu terpasang di wajahku. Pelanggan warung ini hampir semuanya laki-laki, sopir truk, kernet, atau kadang pedagang yang lewat. Mereka datang dengan wajah lelah, mata merah karena kurang tidur. Mereka butuh kopi panas, rokok, dan sedikit obrolan. Obrolan mereka seringkali kasar, penuh umpatan dan candaan kotor. Aku hanya mendengarkan. Aku tidak ikut bicara. Aku hanya fokus pada pesanan mereka. Kopi 1, teh manis 2, gorengan 3. Aku harus cepat. Mereka tidak punya banyak waktu. Aku belajar banyak hal di sini. Belajar membedakan jenis kopi dari baunya. Belajar menghafal wajah-wajah pelanggan tetap. Belajar bagaimana menanggapi candaan mereka tanpa terlihat marah atau terlalu ramah. Aku harus menjaga jarak, tapi itu sulit. Mata mereka seringkali melirik. Tatapan mereka seringkali lama. Menelusuri tubuhku dari atas sampai bawah. Aku risih. Sangat risih. Rasanya seperti ada tangan-tangan tak terlihat yang meraba-raba. Tapi aku pura-pura tidak tahu. Aku sibuk mencatat pesanan, menghitung kembalian, atau membersihkan meja. Aku harus terlihat profesional. Bu Lastri seringkali memberi saran. Risa, pakai baju yang agak cerah sedikit. Biar pelanggan betah, katanya suatu pagi sambil menunjuk kaosku yang berwarna gelap. Aku tahu maksudnya. Dia ingin aku menarik perhatian. Lebih banyak pelanggan, lebih banyak uang. Untuk warung, dan untukku juga. Awalnya aku menolak dalam hati. Aku tidak mau. Tapi aku butuh uang. Uang tip dari pelanggan lumayan, itu tambahan untuk bintang. Jadi, aku mulai memakai baju yang sedikit lebih ketat dari biasanya, atau kerudung yang tidak menutupi leher sepenuhnya. Aku benci ini. Aku merasa telanjang di depan mata-mata itu. Tapi aku harus. Demi bintang, aku harus mengesampingkan perasaanku. Ada satu sopir truk, namanya Pak Tejo. Umurnya sekitar 40-an. Badannya besar, perutnya buncit. Wajahnya selalu terlihat lelah tapi matanya tajam. Dia sering datang, hampir setiap hari. Selalu memesan kopi hitam pekat dan 2 bungkus rokok kretek. Dia tidak banyak bicara, tapi tatapannya lebih intens dari yang lain. Dia akan duduk di bangku paling ujung, menghadap ke arahku. Matanya tidak pernah lepas dariku. Aku merasa tidak nyaman setiap kali dia ada. Suatu sore, warung mulai sepi. Hanya ada Pak Tejo yang masih duduk di pojok, menyuruput kopi pelan. Bu Lastri sudah pulang duluan. Dia bilang ada urusan keluarga. Aku sendirian. Jantungku mulai berdebar lebih cepat. Aku tahu ini akan terjadi cepat atau lambat. Aku sudah melihat bagaimana sopir-sopir lain berinteraksi dengan pelayan warung lain di sepanjang jalur Pantura. Mereka seringkali meminta lebih dari sekedar kopi. Aku hanya berharap ini tidak terjadi padaku. Pak Tejo meletakkan gelas kopinya. Suara gelas beradu dengan meja kayu terdengar nyaring di kesunyian warung. Dia bangkit, berjalan pelan ke arah konter tempat aku berdiri. Aku menunduk, pura-pura membersihkan meja. Aku bisa merasakan kehadirannya di depanku. Bau rokok dan keringatnya menusuk hidung. Cantik, katanya. Suaranya serak. Aku tidak menjawab. Aku tetap menunduk. Tangannya tiba-tiba menyentuh lenganku. Sentuhannya kasar. Aku kaget. Aku menarik tanganku. Jantungku berdebar kencang. Aku ingin lari. Aku ingin berteriak. Tapi aku tidak bisa. Aku butuh pekerjaan ini. Aku butuh uang. Dia tersenyum licik. Senyum yang membuatku merinding. Mau uang lebih? Katanya lagi.
Suaranya pelan tapi jelas. Aku tahu apa maksudnya. Aku tahu apa yang dia inginkan. Aku hanya menunduk, tidak berani menatap matanya. Aku merasa jijik, aku merasa takut. Tapi di saat yang sama, ada suara lain di kepalaku. Suara bintang. Bintang butuh susu. Bintang butuh popok. Bintang butuh makan. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap lantai. Pak Tejo menghela napas. Dia mengeluarkan dompetnya, mengambil beberapa lembar uang 100 ribuan. Dia meletakkannya di meja. Jumlahnya lebih banyak dari gajiku seminggu. Mataku melirik uang itu. Uang itu bisa membeli susu untuk Bintang selama sebulan. Uang itu bisa membayar sewa kontrakan bibiku. Uang itu bisa membeli mainan yang diinginkan Bintang. Bagaimana? Katanya. Suaranya lebih mendesak. Aku mengangkat kepala, menatap matanya sebentar. Ada nafsu di sana, ada ancaman terselubung. Aku tahu aku tidak punya pilihan. Aku tidak bisa menolak. Aku tidak berani. Aku hanya mengangguk pelan. Itu adalah anggukan yang mematikan. Anggukan yang mengunci nasibku. Anggukan yang menjual diriku. Anggukan yang akan menghantuiku setiap malam. Pak Tejo tersenyum lebar. Dia tidak bicara apa-apa lagi. Dia hanya menatapku, lalu berbalik dan berjalan keluar warung. Aku mendengar suara mesin truknya menyala, lalu menjauh. Aku terduduk di lantai. Air mataku menetes. Aku merasa kotor. Aku merasa jijik. Aku sudah menjual diriku. Demi Bintang, aku harus membersihkan diri. Aku harus menghapus semua jejak ini. Tidak ada yang boleh tahu. Tidak ada. Aku harus kuat. Demi Bintang. Kejadian malam itu bukan yang terakhir. Itu hanya awal dari neraka yang tidak pernah kubayangkan. Setelah Pak Tejo pergi, aku terduduk di lantai warung yang dingin. Air mataku terus mengalir. Aku merasa kosong. Tubuhku terasa berat, seperti habis dihantam sesuatu yang besar. Aku membenci diriku sendiri. Aku membenci Pak Tejo. Aku membenci semua sopir truk itu. Aku membenci takdir yang membawaku ke sini. Tapi kebencian tidak mengubah apa-apa. Uang itu masih tergeletak di meja. Lembaran-lembaran rupiah yang kotor, tapi sangat kubutuhkan. Aku bangkit, melangkah gontai ke belakang warung, ke kamar mandi kecil yang pengap. Aku mencuci muka, mencuci tanganku, berulang kali. Seolah-olah aku bisa membersihkan semua kotoran yang menempel di jiwaku. Tapi tidak bisa, rasa jijik itu tetap ada, menempel kuat. Aku melihat pantulan diriku di cermin. Mata bengkak, wajah pucat. Aku bukan lagi Risa yang dulu. Aku sudah mati, atau setidaknya sebagian dari diriku sudah mati. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan Bintang. Apakah dia akan tahu apa yang kulakukan? Apakah dia akan membenciku jika tahu? Aku mengirimkan uang itu ke bibiku keesokan harinya. Uang itu diterima dengan senang hati. Bibiku bilang Bintang sehat. Dia bahkan bisa membeli mainan baru. Aku merasa sedikit lega. Tapi rasa sakit di hatiku tidak hilang. Uang itu adalah hasil dari kehinaan. Beberapa hari kemudian, Pak Tejo datang lagi. Kali ini, dia tidak perlu bicara banyak. Matanya sudah memberi isyarat. Aku tahu apa yang dia inginkan. Warung sepi, Bu Lastri tidak ada. Aku tidak melawan. Aku hanya menuruti. Aku sudah mati rasa. Aku memejamkan mata, berusaha pergi ke tempat lain dalam pikiranku, membayangkan Bintang, membayangkan senyumnya. Itu satu-satunya cara agar aku bisa bertahan. Setelah selesai, dia memberiku uang lagi. Jumlahnya sama. Dia pergi tanpa kata. Aku membersihkan diri lagi. Rutinitas baru ini terasa seperti siksaan. Tidak lama kemudian, sopir lain mulai berani. Mereka melihat Pak Tejo. Mereka melihat aku. Mereka tahu aku bisa dibeli.
Ada Bang Jono. Dia lebih muda dari Pak Tejo, sekitar 30-an. Badannya lebih kekar, wajahnya lebih garang. Dia sering datang bersama kernetnya, Mas Bowo. Mas Bowo ini kurus, matanya jelalatan. Mereka berdua sering menggoda, candaannya lebih vulgar. Suatu sore, warung sepi. Bang Jono dan Mas Bowo ada di sana. Bang Jono memesan kopi, Mas Bowo hanya tersenyum-senyum melihatku. Bang Jono menyeruput kopinya. Lalu dia berkata, "Mbak Risa, malam ini warung sepi ya?" Aku tahu maksudnya. Jantungku berdebar. Aku menunduk. "Iya Bang, mungkin karena mau hujan." Dia tertawa. Tawa yang membuatku merinding. "Bukan itu maksudku Mbak. Maksudku kalau sepi begini kan enak buat ngobrol-ngobrol santai." Dia melirik Mas Bowo. Mas Bowo mengangguk, senyumnya semakin lebar. Aku tidak bisa menolak. Aku sudah tahu konsekuensinya jika menolak. Mereka akan marah. Mereka bisa saja membuat masalah di warung. Atau lebih buruk, mereka bisa saja menyebarkan cerita tentangku. Aku tidak mau itu terjadi. Aku tidak mau Bu Lastri tahu. Aku tidak mau Bintang tahu. Jadi, aku hanya mengangguk pelan. Anggukan yang sama seperti saat aku mengangguk pada Pak Tejo. Anggukan yang mengikatku lebih dalam ke dalam jeratan ini. Malam itu, setelah Bu Lastri pulang, Bang Jono dan Mas Bowo masuk. Mereka lebih kasar dari Pak Tejo. Mereka lebih menuntut. Aku harus menuruti semua permintaan mereka. Aku merasa seperti boneka. Aku tidak punya harga diri. Aku tidak punya kekuatan. Aku hanya bisa pasrah. Air mataku mengalir dalam diam. Aku tidak ingin mereka melihatku menangis. Aku tidak ingin mereka merasa menang. Setelah mereka selesai, mereka memberiku uang. Lebih banyak dari Pak Tejo. Mereka pergi dengan tawa puas. Aku terduduk di lantai lagi, merasa lebih hancur dari sebelumnya. Kejadian itu berulang. Tidak hanya Pak Tejo, Bang Jono dan Mas Bowo. Ada supir-supir lain yang mulai berani. Mereka tahu warung ini sering sepi di jam-jam tertentu. Mereka tahu aku sendirian. Mereka tahu aku butuh uang. Aku harus memakai baju yang lebih terbuka. Aku harus melayani nafsu mereka. Aku melakukannya. Aku tidak punya pilihan. Aku sudah mati rasa. Aku belajar bagaimana menyembunyikan semuanya. Aku selalu memastikan warung bersih. Tidak ada jejak. Aku selalu bersikap normal di depan Bu Lastri. Aku tertawa, melayani pelanggan lain seperti biasa. Tidak ada yang curiga. Tapi di dalam, aku hancur. Aku sering berbangun di malam hari dengan keringat dingin. Aku memimpikan mereka, wajah-wajah mereka, sentuhan mereka. Aku memikirkan Bintang. Apakah dia akan tahu? Apakah dia akan membenciku jika tahu? Aku mengirim uang kepadanya setiap bulan. Itu satu-satunya hal yang membuatku bertahan. Uang itu hasil dari tubuhku. Aku membenci kenyataan ini. Aku membenci diriku yang lemah. Setiap kali aku menerima uang dari mereka, aku merasa seperti memegang bara api. Panas, membakar tanganku. Tapi aku tidak bisa melepaskannya. Uang itu adalah jembatanku kepada Bintang. Uang itu adalah jaminanku bahwa Bintang bisa makan, bisa sekolah, bisa punya hidup yang lebih baik dariku. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa ini adalah pengorbanan. Pengorbanan yang harus kulakukan sebagai seorang ibu. Tapi hati kecilku terus berteriak. Ini salah. Ini hina. Aku
mulai terbiasa dengan bau rokok, kopi, dan keringat yang bercampur di warung ini. Terbiasa dengan suara deru truk yang tak henti. Terbiasa dengan tatapan mata lapar para supir. Aku membangun dinding di sekeliling diriku. Dinding yang tebal, agar tidak ada yang bisa masuk. Agar perasaanku tidak bisa terluka lebih jauh. Aku belajar menjadi patung. Patung yang bisa tersenyum, bisa melayani, tapi tidak bisa merasakan. Suatu sore, Bu Lastri tiba-tiba kembali ke warung. Dia lupa dompetnya. Dia biasanya pulang lebih awal. Aku sedang melayani Bang Jono. Dia baru saja selesai. Dia masih merapikan bajunya. Aku panik. Jantungku serasa berhenti berdetak. Bang Jono cepat-cepat merapikan bajunya. Wajahnya tegang. Aku pura-pura sedang membereskan meja, mengelap sisa kopi yang tumpah. Tanganku gemetar. Bu Lastri masuk. "Ada apa, Nduk? Kok tegang begitu?" tanyanya. Matanya menatapku tajam. Aku tersenyum kaku. Senyum yang terasa dingin di bibirku. "Tidak apa-apa, Bu. Kaget saja Ibu kembali, kirain ada apa." Bang Jono menyelah. "Iya, Bu, kaget saja. Saya juga kaget. Mau bayar rokok, dompet ketinggalan di truk." Dia mencoba terdengar santai. Bu Lastri mengangguk. Dia mengambil dompetnya di laci. "Ya sudah, Ibu duluan ya, Nduk." Dia pergi. Aku menghela nafas lega. Nafas yang terasa berat. Aku hampir saja ketahuan. Rahasia ini semakin membebaniku. Bang Jono menatapku. Ada sedikit rasa lega di matanya, tapi juga peringatan. "Hati-hati, Mbak," katanya pelan lalu pergi. Aku tahu apa maksudnya. Rahasia ini harus tetap terkubur. Aku tidak boleh membuat kesalahan. Aku tidak boleh lengah. Aku harus lebih pintar menyembunyikannya. Demi bintang, demi kelangsungan hidupku di sini. Aku tahu hidupku sekarang adalah sebuah kebohongan besar yang harus terus kujaga. Rahasia itu terus menghantuiku, lebih dari sekadar bayangan. Itu adalah beban nyata yang menindih setiap langkahku. Setiap hari adalah pertunjukan. Aku harus berakting seolah semuanya baik-baik saja. Tersenyum pada pelanggan, melayani dengan ramah, tertawa pada candaan kotor mereka. Padahal di dalam, aku seperti mayat hidup. Aku mulai paranoid. Setiap kali ada supir truk yang datang, mataku langsung mencari tahu siapa dia. Apakah dia salah satu dari mereka? Setiap kali Bu Lastri menatapku, aku merasa dia curiga. Apakah dia tahu? Apakah dia melihat sesuatu yang berbeda dariku? Aku jadi lebih pendiam. Aku sering melamun. Pikiranku kosong, tapi juga penuh dengan ketakutan. Bu Lastri pernah bertanya, "Risa, kamu sakit? Kok pucet terus? Kurang tidur ya?" Aku hanya menggeleng. "Tidak, Bu, hanya kurang tidur. Warung kan ramai." Aku berusaha meyakinkannya. Dia hanya mengangguk, tapi sorot matanya masih menyimpan keraguan. Aku tahu, aku tidak bisa terus-terusan berbohong, tapi aku tidak punya pilihan. Uang yang kudapatkan dari pekerjaan ini memang banyak. Jauh lebih banyak dari gaji pokokku di warung. Itu satu-satunya hal yang membuatku bertahan. Uang itu bisa membuat Bintang hidup nyaman di kampung. Aku bisa mengirim lebih banyak uang untuk bibiku, agar Bintang bisa makan makanan bergizi, bisa membeli susu yang bagus, popok yang tidak membuat ruam. Aku bahkan bisa membelikannya mainan baru,
mainan robot-robotan yang dia inginkan, baju baru yang bersih. Setiap kali bibiku menelpon dan bercerita tentang bintang yang sehat dan ceria, hatiku terasa sedikit lega. Sedikit. Itu satu-satunya hal baik dari semua ini. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa ini adalah pengorbanan. Pengorbanan yang harus kulakukan sebagai seorang ibu. Aku harus kuat, aku harus tahan, demi bintang. Tapi hati kecilku tidak pernah tenang. Setiap lembar uang itu terasa dingin di tanganku, seperti es yang membakar. Aku membenci kenyataan ini. Aku membenci diriku yang lemah, yang tidak bisa melakukan apa-apa selain menuruti mereka. Aku membenci tubuhku sendiri, yang kini terasa kotor, ternoda. Aku sering terbangun di malam hari dengan keringat dingin. Mimpi buruk menghantuiku. Wajah-wajah mereka, sentuhan mereka, suara tawa mereka. Aku merasa terjebak dalam lingkaran setan. Tidak ada jalan keluar. Aku mulai terbiasa dengan bau rokok, kopi, dan keringat yang bercampur di warung ini. Terbiasa dengan suara deru truk yang tak henti. Terbiasa dengan tatapan mata lapar para sopir. Aku membangun dinding di sekelilingku. Dinding yang tebal, agar tidak ada yang bisa masuk. Agar perasaanku tidak bisa terluka lebih jauh. Aku belajar menjadi patung. Patung yang bisa tersenyum, bisa melayani, tapi tidak bisa merasakan. Suatu hari ada kernet baru yang mulai sering datang ke warung. Namanya Adi. Dia masih muda, sekitar 20 tahunan, mungkin sedikit lebih muda dariku. Wajahnya bersih, tidak seperti sopir atau kernet lain yang sering terlihat kusam dan lelah. Dia tidak merokok, dia hanya memesan teh manis. Tatapannya berbeda. Dia sering memperhatikan aku, tapi bukan dengan tatapan yang sama seperti sopir-sopir lain. Tatapannya terlihat polos, kadang ada sedikit rasa ingin tahu. Dia tidak pernah bicara kotor, dia sering membantuku membereskan warung, mengangkat kursi, atau membersihkan meja tanpa diminta. Aku merasa aneh dengan kehadirannya. Aku tidak terbiasa dengan kebaikan tanpa pamrih. Aku jadi sedikit waspada. Apakah dia juga sama? Apakah dia hanya menunggu kesempatan? Tapi setiap kali dia menatap aku tidak merasakan ancaman, hanya rasa ingin tahu yang tulus. Suatu sore warung sepi, hanya aku dan Adi. Dia sedang menyapu lantai, aku sedang mengelap meja. Tiba-tiba dia berhenti, menatapku. "Mbak Risa kok sering sedih ya?" Katanya pelan. Suaranya tulus. Aku terkejut, jantungku berdebar kencang. Apakah dia tahu? Apakah dia melihat sesuatu? Aku cepat-cepat menggelengkan kepala. "Tidak kok, Adi. Kenapa kamu bilang begitu?" Aku mencoba tersenyum tapi rasanya kaku. Dia hanya menggeleng lagi. Tidak tahu, rasanya Mbak Risa punya beban. Kelihatan dari matanya. Matanya menatapku lurus. Aku merasa seperti telanjang di depannya. Aku ingin marah, ingin membentaknya agar tidak ikut campur. Tapi aku tidak bisa. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku tidak bisa berbohong. Aku cepat-cepat mengalihkan pembicaraan. "Ah, kamu ini banyak pikiran saja. Sudah, lanjutkan sapunya. Sebentar lagi warung mau tutup." Dia tidak bicara lagi, dia hanya melanjutkan menyapu. Tapi aku tahu, dia sudah melihat sesuatu. Dia sudah melihat sedikit dari diriku yang sebenarnya. Itu membuatku takut. Dan sedikit, sangat sedikit, merasa lega. Ketakutan itu semakin menjadi-jadi. Para sopir dan kernet itu semakin berani. Mereka tidak lagi memunggu warung sepi. Kadang mereka datang saat masih ada beberapa pelanggan lain, lalu memberi isyarat padaku. Mereka ingin aku memakai pakaian yang lebih terbuka di siang hari. Mereka ingin aku melayani mereka di balik tirai, di tempat yang lebih tersembunyi. Aku tidak bisa menolak. Aku sudah terlalu jauh. Aku sudah terlalu bergantung pada uang mereka. Pernah suatu kali Bang Jono datang dengan 2 temannya. Mereka semua mabuk. Mereka menuntut. Aku harus melayani ketiganya. Aku tidak punya kekuatan untuk melawan. Aku hanya bisa memejamkan mata, membiarkan tubuhku digunakan. Aku merasa seperti kain lap kotor yang dibuang setelah dipakai. Setelah mereka pergi, aku hanya bisa menangis dalam diam.
Aku tidak tahu sampai kapan aku bisa bertahan seperti ini. Aku merasa terjebak dalam lingkaran setan. Tidak ada jalan keluar. Aku sering memandang pantulan diriku di cermin. Mata yang lelah, cekung, senyum yang dipaksakan, tidak sampai ke mata, rambut yang seringkali berantakan. Aku bukan lagi Risa yang dulu, Risa yang polos, yang penuh mimpi. Aku sudah berubah. Aku sudah kotor. Aku sudah mati rasa. Setiap sentuhan terasa hambar. Setiap kata pujian terasa menjijikan. Aku hanya ingin semua ini berakhir. Aku ingin kembali ke bintang. Aku ingin memeluknya, menciumnya, tanpa merasa bersalah, tanpa merasa kotor. Tapi aku tidak bisa. Aku terikat pada warung ini, pada jalan pantura ini. Aku terikat pada uang yang kudapatkan dari kehinaan ini. Aku tidak punya pilihan lain. Aku tidak punya keahlian. Aku tidak punya siapa-siapa yang bisa membantuku. Orang tuaku sudah membuangku. Andra sudah tidak ada. Aku sendirian, sangat sendirian. Rahasia itu adalah beban terberatku. Beban yang harus kupikul sendiri. Aku harus terus berakting. Aku harus terus menyembunyikan semuanya. Tidak ada yang boleh tahu, terutama Bintang. Dia tidak boleh tahu ibunya seperti ini. Dia harus tetap bangga pada ibunya. Aku harus kuat. Aku harus bertahan. Sampai kapan? Aku tidak tahu. Aku hanya terus berjalan, hari demi hari, dalam kegelapan yang tak berujung ini. Setiap kali Bu Lastri menatapku, aku merasa dia curiga. Apakah dia tahu? Apakah dia melihat sesuatu yang berbeda dariku? Apakah dia menyadari ada yang tidak beres? Dia pernah bertanya, "Risa, kamu sakit? Kok pucat terus? Kurang tidur ya?" Aku hanya menggeleng. "Tidak, Bu, hanya kurang tidur. Warung kan ramai." Aku berusaha meyakinkannya dengan senyum yang dipaksakan. Dia hanya mengangguk, tapi sorot latanya masih menyimpan keraguan. Aku tahu, aku tidak bisa terus-terusan berbohong, tapi aku tidak punya pilihan. Rahasia ini harus tetap terkubur dalam-dalam. Uang yang kudapatkan dari pekerjaan ini memang banyak, jauh lebih banyak dari gaji pokokku di warung. Itu satu-satunya hal yang membuatku bertahan. Uang itu bisa membuat Bintang hidup nyaman di kampung. Aku bisa mengirim lebih banyak uang untuk bibiku agar Bintang bisa makan makanan bergizi, bisa membeli susu yang bagus, popok yang tidak membuat ruam. Aku bahkan bisa membelikannya mainan baru, mainan robot-robotan yang dia inginkan, baju baru yang bersih. Setiap kali bibiku menelpon dan bercerita tentang Bintang yang sehat dan ceria, hatiku terasa sedikit lega. Sedikit. Itu satu-satunya hal baik dari semua ini. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa ini adalah pengorbanan. Pengorbanan yang harus kulakukan sebagai seorang ibu. Aku harus kuat, aku harus tahan, demi Bintang. Tapi hati kecilku tidak pernah tenang. Setiap lembar uang itu terasa dingin di tanganku, seperti es yang membakar. Aku membenci kenyataan ini. Aku membenci diriku yang lemah, yang tidak bisa melakukan apa-apa selain menuruti mereka. Aku membenci tubuhku sendiri, yang kini terasa kotor, ternoda. Aku sering terbangun di malam hari dengan keringat dingin. Mimpi buruk menghantuiku. Wajah-wajah mereka, sentuhan mereka, suara tawa mereka. Aku merasa terjebak dalam lingkaran setan. Tidak ada jalan keluar. Aku merasa seperti tikus yang terperangkap dalam jebakan, hanya menunggu waktu sampai semuanya berakhir. Aku mulai terbiasa dengan bau rokok, kopi, dan keringat yang bercampur di warung ini. Terbiasa dengan suara derut truk yang tak henti. Terbiasa dengan tatapan mata lapar para sopir. Aku membangun dinding di sekeliling diriku. Dinding yang tebal agar tidak ada yang bisa masuk. Agar perasaanku tidak bisa terluka lebih jauh. Aku belajar menjadi patung. Patung yang bisa tersenyum, bisa melayani, tapi tidak bisa merasakan. Suatu hari, Adi, kernet muda itu datang lagi. Dia masih muda, sekitar 20 tahunan. Mungkin sedikit lebih muda dariku. Wajahnya bersih, tidak seperti sopir atau kernet lain yang sering terlihat kusam dan lelah. Dia tidak merokok, dia hanya memesan teh manis.
Tatapannya berbeda. Dia sering memperhatikan aku, tapi bukan dengan tatapan yang sama seperti sopir-sopir lain. Tatapannya terlihat polos. Kadang ada sedikit rasa ingin tahu dan, anehnya, sedikit rasa ibah. Dia tidak pernah bicara kotor. Dia sering membantuku membereskan warung, mengangkat kursi, atau membersihkan meja tanpa diminta. Kebaikan kecilnya terasa aneh, tidak wajar di tempat ini. Aku merasa aneh dengan kehadirannya. Aku tidak terbiasa dengan kebaikan tanpa pamrih. Aku jadi sedikit waspada. Apakah dia juga sama? Apakah dia hanya menunggu kesempatan? Tapi setiap kali dia menatapku, aku tidak merasakan ancaman. Hanya rasa ingin tahu yang tulus. Suatu sore, warung sepi. Hanya ada aku dan Adi. Dia sedang menyapu lantai. Aku sedang mengelap meja. Tiba-tiba dia berhenti. Menatapku. "Mbak Risa kok sering sedih ya?" Katanya pelan. Suaranya tulus. Aku terkejut. Jantungku berdebar kencang. Apakah dia tahu? Apakah dia melihat sesuatu? Aku cepat-cepat menggelengkan kepala. Tidak kok, Adi. Kenapa kamu bilang begitu? Aku mencoba tersenyum tapi rasanya kaku. Dia hanya menggeleng lagi. Tidak tahu, rasanya Mbak Risa punya beban. Kelihatan dari matanya. Mbak Risa sering melamun. Kadang matanya kosong. Matanya menatapku lurus. Aku merasa seperti telanjang di depannya. Aku ingin marah, ingin membentaknya agar tidak ikut campur. Tapi aku tidak bisa. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku tidak bisa berbohong. Ada rasa simpati yang tidak pernah kudapatkan dari siapapun di sini. Aku cepat-cepat mengalihkan pembicaraan. "Ah, kamu ini, banyak pikiran saja. Sudah, lanjutkan sapunya. Sebentar lagi warung mau tutup." Dia tidak bicara lagi. Dia hanya melanjutkan menyapu. Tapi aku tahu, dia sudah melihat sesuatu. Dia sudah melihat sedikit dari diriku yang sebenarnya. Itu membuatku takut. Dan sedikit, sangat sedikit, merasa lega. Ada seseorang yang melihatku, bukan hanya tubuhku. Ketakutan itu semakin menjadi-jadi. Para sopir dan kernet itu semakin berani. Mereka tidak lagi menunggu warung sepi. Kadang mereka datang saat masih ada beberapa pelanggan lain, lalu memberi isyarat padaku. Mereka ingin aku memakai pakaian yang lebih terbuka di siang hari. Mereka ingin aku melayani mereka di balik tirai, di tempat yang lebih tersembunyi. Aku tidak bisa menolak. Aku sudah terlalu jauh. Aku sudah terlalu bergantung pada uang mereka. Pernah suatu kali, Bang Jono datang dengan 2 temannya. Mereka semua mabuk. Bau alkohol menyengat. Mereka menuntut. Aku harus melayani ketiganya. Aku tidak punya kekuatan untuk melawan. Aku hanya bisa memejamkan mata, membiarkan tubuhku digunakan. Aku merasa seperti kain lap kotor yang dibuang setelah dipakai. Aku tidak bisa berteriak. Aku tidak bisa menangis. Aku hanya bisa berharap ini cepat berakhir. Setelah mereka pergi, aku hanya bisa menangis dalam diam. Aku tidak tahu sampai kapan aku bisa bertahan seperti ini. Aku merasa terjebak dalam lingkaran setan. Tidak ada jalan keluar. Aku sering memandang pantulan diriku di cermin. Mata yang lelah, cekung, senyum yang dipaksakan tidak sampai ke mata. Rambut yang seringkali berantakan. Wajahku terlihat lebih tua dari umurku. Aku bukan lagi Risa yang dulu. Risa yang polos, yang penuh mimpi. Aku sudah berubah. Aku sudah kotor. Aku sudah mati rasa. Setiap sentuhan terasa hambar. Setiap kata pujian terasa menjijikan. Aku hanya ingin semua ini berakhir. Aku ingin kembali ke bintang. Aku ingin memeluknya, menciumnya, tanpa merasa bersalah, tanpa merasa kotor. Tapi aku tidak bisa. Aku terikat pada warung ini, pada jalan pantura ini. Aku terikat pada uang yang kudapatkan dari kehinaan ini. Aku tidak punya pilihan lain. Aku tidak punya keahlian. Aku tidak punya siapa-siapa yang bisa membantuku. Orang tuaku sudah membuangku. Andra sudah tidak ada.
Aku sendirian, sangat sendirian. Rahasia ini adalah beban terberatku, beban yang harus kupikul sendiri. Aku harus terus berakting. Aku harus terus menyembunyikan semuanya. Tidak ada yang boleh tahu, terutama Bintang. Dia tidak boleh tahu ibunya seperti ini. Dia harus tetap bangga pada ibunya. Aku harus kuat. Aku harus bertahan. Sampai kapan? Aku tidak tahu. Aku hanya terus berjalan, hari demi hari dalam kegelapan yang tak berujung ini. Suatu malam, setelah warung tutup, aku sedang menghitung uang hasil penjualan. Bu Lastri sudah tidur. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan di pintu belakang. Jantungku langsung berdebar. Siapa ini? Aku tidak berani membuka. Ketukan itu berulang, lebih keras. Aku mengintip dari celah pintu. Itu Pak Tejo. Wajahnya terlihat marah. Aku tahu dia mabuk. Dia pasti ingin sesuatu. Aku tidak mau. Aku sudah lelah. Aku pura-pura tidak mendengar. Tapi dia terus mengetuk lalu mulai memukul pintu. "Risa, buka! Aku tahu kamu di dalam!" teriaknya. Suaranya serak dan keras. Aku panik. Bagaimana kalau Bu Lastri bangun? Bagaimana kalau ada yang mendengar? Aku harus melakukan sesuatu. Aku merasa terpojok. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Aku tahu malam ini akan jadi malam yang panjang. Ketukan di pintu belakang semakin keras, diiringi teriakan Pak Tejo yang mabuk. "Risa, buka! Jangan pura-pura tidur. Aku tahu kamu di dalam." Suaranya memecah kesunyian malam Pantura. Jantungku berdebar kencang, memukul-mukul dadaku seperti genderang perang. Aku panik. Bagaimana kalau Bu Lastri bangun? Kamarnya tidak jauh dari sini. Bagaimana kalau ada supir lain yang mendengar? Rahasiaku bisa terbongkar. Aku harus melakukan sesuatu. Aku merasa terpojok. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Aku melihat sekeliling. Warung gelap. Hanya ada cahaya remang-remang dari lampu jalan yang menembus celah-celah. Aku tidak bisa lari. Pintu depan terkunci. Pintu belakang adalah satu-satunya jalan keluar. Tapi Pak Tejo ada di sana. Aku merasa seperti tikus yang terperangkap. Aku sudah lelah. Sangat lelah. Aku tidak punya tenaga untuk melawan lagi. Aku hanya ingin semua ini berakhir. Ketukan itu berubah menjadi tendangan. Pintu kayu berderit seolah akan jebol kapan saja. Aku tahu aku tidak punya pilihan. Aku harus membukanya. Lebih baik aku yang membukanya daripada dia mendobrak dan membuat keributan yang lebih besar. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Demi Bintang, aku harus kuat. Aku membuka kunci pintu perlahan. Pak Tejo langsung mendorong masuk. Baunya menyengat. Alkohol, rokok, dan keringat. Matanya merah, tatapannya liar. "Kenapa lama sekali, ha?" bentaknya. Aku menunduk. "Maaf, Pak, saya tadi sudah tidur." Dia tertawa sinis. "Bohong, aku tahu kamu dengar." Dia melangkah mendekat. Aku mundur, sampai punggungku membentur dinding dingin. "Aku butuh kamu, Risa," katanya suaranya lebih rendah, tapi penuh tuntutan. Aku tahu apa maksudnya. Aku tidak menjawab. Aku hanya memejamkan mata. Aku merasakan sentuhannya yang kasar. Aku membiarkan diriku mati rasa. Aku berusaha pergi ke tempat lain dalam pikiranku. Membayangkan Bintang, membayangkan senyumnya. Itu satu-satunya cara agar aku bisa bertahan. Aku tidak ingin merasakan apa-apa. Aku tidak ingin memikirkan apa-apa. Setelah Pak Tejo pergi, dia melemparkan beberapa lembar uang di lantai. Aku tidak peduli berapa. Aku hanya ingin dia pergi. Aku terduduk di lantai lagi. Air mataku mengalir. Aku merasa lebih kotor daripada sebelumnya. Aku membersihkan diri. Aku harus menghapus semua jejak ini. Tidak ada yang boleh tahu. Pola itu terus berlanjut, semakin parah. Bang Jono mulai menunjukkan sikap posesif. Dia menganggapku miliknya. "Kalau kamu melayani yang lain, aku akan bilang ke Bu Lastri," katanya suatu malam matanya mengancam. Aku tahu dia tidak main-main. Dia bisa saja melakukan itu. Dia punya pengaruh di antara supir-supir lain. Aku semakin tertekan. Aku merasa seperti budak.
Aku tidak hanya menjual tubuhku, tapi juga kebebasanku. Para supir dan kernet itu semakin berani. Mereka tidak lagi menunggu warung sepi. Kadang mereka datang saat masih ada beberapa pelanggan lain, lalu memberi isyarat padaku. Mereka ingin aku memakai pakaian yang lebih terbuka di siang hari. Mereka ingin aku melayani mereka di balik tirai, di tempat yang lebih tersembunyi. Aku tidak bisa menolak. Aku sudah terlalu jauh. Aku sudah terlalu bergantung pada uang mereka. Setiap penolakan bisa berarti hilangnya uang, atau lebih buruk, hilangnya pekerjaanku. Dan aku tidak punya apa-apa lagi. Pernah suatu kali, Bang Jono datang dengan 2 temannya. Mereka semua mabuk, bau alkohol menyengat. Mereka menuntut, aku harus melayani ketiganya. Aku tidak punya kekuatan untuk melawan. Aku hanya bisa memejamkan mata, membiarkan tubuhku digunakan. Aku merasa seperti kain lap kotor yang dibuang setelah dipakai. Aku tidak bisa berteriak. Aku tidak bisa menangis. Aku hanya bisa berharap ini cepat berakhir. Setelah mereka pergi, aku hanya bisa menangis dalam diam. Aku tidak tahu sampai kapan aku bisa bertahan seperti ini. Aku merasa terjebak dalam lingkaran setan. Tidak ada jalan keluar. Aku sering memandang pantulan diriku di cermin. Mata yang lelah, cekung, senyum yang dipaksakan, tidak sampai ke mata. Rambut yang seringkali berantakan. Wajahku terlihat lebih tua dari umurku. Aku bukan lagi Risa yang dulu. Risa yang polos, yang penuh mimpi. Aku sudah berubah. Aku sudah kotor. Aku sudah mati rasa. Setiap sentuhan terasa hambar. Setiap kata pujian terasa menjijikan. Aku hanya ingin semua ini berakhir. Aku ingin kembali ke bintang. Aku ingin memeluknya, menciumnya, tanpa merasa bersalah, tanpa merasa kotor. Tapi aku tidak bisa. Aku terikat pada warung ini, pada jalan pantura ini. Aku terikat pada uang yang kudapatkan dari kehinaan ini. Aku tidak punya pilihan lain. Aku tidak punya keahlian. Aku tidak punya siapa-siapa yang bisa membantuku. Orang tuaku sudah membuangku. Andra sudah tidak ada. Aku sendirian. Sangat sendirian. Rahasia ini adalah beban terberatku. Beban yang harus kupikul sendiri. Aku harus terus berakting. Aku harus terus menyembunyikan semuanya. Tidak ada yang boleh tahu, terutama Bintang. Dia tidak boleh tahu ibunya seperti ini. Dia harus tetap bangga pada ibunya. Aku harus kuat. Aku harus bertahan. Sampai kapan? Aku tidak tahu. Aku hanya terus berjalan hari demi hari dalam kegelapan yang tak berujung ini. Suatu pagi, aku sedang membersihkan meja-meja. Warung masih sepi, hanya ada Bu Lastri di dapur. Tiba-tiba Adi datang. Dia membawa sekantong plastik berisi buah-buahan. "Mbak Risa, ini buat Mbak," katanya sambil tersenyum. Aku kaget. "Lah, kok repot-repot, Di? Ini buat apa?" Dia hanya tersenyum. "Gak apa-apa, Mbak. Mbak Risa kan suka buah. Biar gak pucat terus." Aku merasa aneh. Tidak ada yang pernah memberiku sesuatu tanpa mengharapkan balasan. Aku merasa canggung. "Terima kasih banyak, Di," kataku pelan. Dia hanya mengangguk. Lalu pergi ke belakang untuk membantu Bu Lastri. Suatu malam, warung sudah tutup. Aku sedang membereskan sisa piring di dapur. Bu Lastri sudah tidur. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan pelan di pintu depan. Jantungku langsung berdebar. Siapa lagi ini? Aku tidak berani membuka. Ketukan itu berulang. Lebih keras. Aku mengintip dari celah. Itu Bang Jono. Tapi dia tidak sendirian. Ada 3 sopir lain bersamanya. Wajah mereka terlihat mabuk. Mata mereka merah. Mereka tertawa-tawa. "Risa, buka. Kita mau pesta," teriak Bang Jono. Suaranya keras, memecah kesunyian malam. Aku panik. Ini lebih buruk dari Pak Tejo sendirian. Aku tidak bisa menghadapi 4 orang mabuk. Aku tidak punya kekuatan. Aku merasa ketakutan yang luar biasa. Aku mundur perlahan, mencari tempat bersembunyi. Aku melihat pisau dapur di meja. Tanganku gemetar. "Risa, cepat buka, atau kami dobrak," teriak salah satu sopir. Suara tendangan mulai terdengar di pintu.
Pintu warung berderit. Aku tahu mereka tidak main-main. Aku merasa terpojok. Tidak ada jalan keluar. Aku memejamkan mata, air mata mengalir. Aku memikirkan bintang. Aku tidak bisa mati di sini. Aku tidak bisa membiarkan mereka menang. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki cepat dari arah belakang warung. Lalu suara teriakan. Bukan teriakanku. Suara laki-laki. Aku membuka mata. Aku melihat bayangan seseorang berlari ke arah pintu depan. Lalu suara benturan keras, suara pecahan kaca. Aku terkesiap. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku hanya mendengar suara gaduh di luar. Suara teriakan, suara pertengkaran. Lalu mesin truk menyala dan menjauh dengan cepat. Aku menunggu. Warung kembali hening. Aku tidak berani bergerak. Aku tidak berani melihat. Aku hanya bisa mendengar detak jantungku sendiri yang bergemuruh di telingaku. Perlahan, aku mengintip dari balik meja. Pintu depan warung terbuka sedikit. Ada bayangan seseorang tergeletak di depan pintu. Aku tidak bisa melihat jelas. Aku memberanikan diri mendekat. Aku melihat darah. Banyak sekali. Aku melihat seragam kernet. Itu Adi. Dia tergeletak tak berdaya. Aku memekik. Jantungku serasa berhenti. Apa yang terjadi? Kenapa Adi ada di sini? Kenapa dia berdarah? Aku tidak tahu. Aku hanya tahu, malam ini hidupku akan berubah total.